Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Huzaimah Diariza, NPM 190317174 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Saya akan mempresentasikan topik skripsi saya yang berjudul Analisis Manajemen Penjadwalan Proyek Pembangunan Flyover Jalan Jakarta Kota Bandung dengan menggunakan critical path method dan cost time trade-off guna mengoptimalkan waktu dan biaya pekerjaan. Proyek pembangunan flyover Jalan Jakarta Kota Bandung ini dilaksanakan pada tahun 2020 dalam masa pandemi. Flyover tersebut menghubungi Jalan Jakarta dengan Jalan Supratman dan dibangun di atas Jalan Ahmad Yani. Flyover ini dibuat untuk mengatasi kemacetan yang sering terjadi di jalan tersebut. Proyek pembangunan flyover Jalan Jakarta ini dilaksanakan oleh salah satu perusahaan kontraktor besar di Bandung, yaitu PT Ambar Hasya. Oleh karena itu, analisis penjadwalan proyek ini bertujuan untuk mempelajari perusahaan dalam merencanakan dan mengelola penjadwalan proyek ini, dan juga memberikan solusi alternatif yang bisa digunakan dalam merancang penjadwalan proyek apabila perusahaan memutuskan untuk melakukan proyek pembangunan dengan target jangka waktu yang lebih sedikit. Maka, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis atau mempelajari bagaimana penerapan manajemen proyek pekerjaan pembangunan flyover Jalan Jakarta di Kota Bandung oleh PT Ambar Hasya. Dan berikut adalah paradigma konseptual penelitian. Berikut adalah algoritma penelitian. Sekarang kita masuk ke analisis pembahasan, di mana sudah dilakukannya pengumpulan dan pengolahan data. Tabel di sini adalah aktivitas yang sudah dipecahkan dari pengelompokan divisi sebelumnya beserta durasi aktivitas pada pekerjaan pembangunan flyover Jalan Jakarta Kota Bandung. Nama-nama aktivitas ini sudah diberi kode aktivitas untuk memudahkan pekerjaan pengolahan data. Dari sini didapat total jumlah aktivitas proyek, yaitu 50 aktivitas dengan total durasi aktivitas yaitu 31 minggu. Tabel berikut adalah aktivitas beserta dengan biaya aktivitasnya. Berikut adalah tabel lanjutannya. Dari sini diketahui juga bahwa total biaya aktivitas proyek ini yaitu 23.427.599.000. Setelah mengetahui durasi dan biaya proyek, maka selanjutnya yaitu menyusun pendahulu atau predesesor pada tiap-tiap aktivitas. Tabel di sini memperlihatkan para aktivitas dengan aktivitas pendahulunya. Berikut adalah tabel lanjutannya. Berikut juga masih dalam tabel lanjutannya. Setelah menyusun predesesor dan memasukkan data tersebut untuk dihitung dengan menggunakan Form for Windows versi 3, maka didapat network planning seperti ini. Lalu dari sini kita mulai bisa menghitung forward pass atau perhitungan maju pada aktivitas proyek. Kemudian, network planning pada EON-nya mulai terisi seperti ini. Hal ini juga dilakukan pada backward pass atau perhitungan mundur pada aktivitas proyek yang dimana akan menghasilkan perhitungan seperti ini. Maka didapat hasil network planning yang seperti ini. Setelah mendapat perhitungan pada forward pass dan backward pass, maka dapat dilakukannya perhitungan jalur kritis atau critical path atau slack pada proyek karena kita sudah dapat menghitungnya melalui rumus LS kurang ES atau LF kurang EF. Berikut adalah lanjutan dari tabel jalur kritis atau slack. Berikut pula masih lanjutan tabel dari perhitungan jalur kritis atau slack. Dari sini dapat dilihat ada beberapa aktivitas yang berwarna merah. 23 aktivitas merah itu adalah aktivitas yang berada di jalur kritis. Adapun waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek ini yaitu selama 31 minggu. Setelah mengetahui hasil biaya dan juga durasi proyek pembangunan flyover Jalan Jakarta Kota Bandung ini, maka sekarang kita masuk ke dalam perhitungan proyek pembangunan dengan menggunakan metode cost time trade-off atau crashing. Berikut adalah network planning setelah menggunakan metode crashing atau cost time trade-off. Terlihat jalur kritis masih sama. Perubahan terletak pada total durasi aktivitas proyek yang menjadi 28 minggu. Berikut ini kita masuk ke dalam hasil pengamatan efisiensi biaya dan waktu proyek setelah melakukan metode crashing.
Tabel ini menunjukkan hasil analisis waktu pekerjaan proyek berupa metodenya dan waktu yang diperoleh. Adapun berikut adalah rumus dari perhitungan persentase efisiensi waktu pekerjaan proyek. Didapat hasil bahwa persentase efisiensi durasi proyek pembangunan flyover ini adalah sebesar 9%. Berikut juga adalah tabel yang menunjukkan hasil analisis biaya pekerjaan proyek dengan metode yang telah digunakan. Berdasarkan rumus perhitungan persentase kenaikan biaya proyek, maka didapat hasil persentase yaitu kenaikan biaya pekerjaan proyek sebesar 0,5%. Berikut adalah kesimpulan dari penelitian ini. Penjadwalan proyek pekerjaan pembangunan flyover Jalan Jakarta di Kota Bandung oleh PT Amber Hasya ini berlangsung selama 31 minggu dengan biaya yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp23.427.599.000. Hasil durasi dan biaya pekerjaan yang berbeda terlihat pada saat penerapan metode crashing, di mana setelah mendapatkan perhitungan, didapatkan hasil baru yaitu durasi pekerjaan menjadi 28 minggu dengan biaya pekerjaan yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp23.551.880.000 dengan persentase efisiensi waktu proyek sebesar 9% dan kenaikan biaya pekerjaan sebesar 0,5%. Adapun saran yang diberikan yaitu perusahaan dapat melakukan suatu evaluasi setiap selesainya pekerjaan atau proyek untuk mendapatkan informasi atau data yang dianggap dapat menguntungkan perusahaan di mana data tersebut dapat diterapkan pada proyek selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.